Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi akhir pekan. Salam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman di rumah, akhir pekan ini kita kedatangan teman-teman dari Sanggar Lentera. Ini Mas Noval, terus yang ini Mas Rangga. Halo. Ya Mas. Oke, ngomong-ngomong tentang Sanggar nih. Iya. Teman-teman Mas Noval sama Mas Rangga masuk Sanggar mulai tahun berapa? Saya dulu ya. Iya. Oke, Mas Noval dulu. Kalau saya Mas masuk Sanggar dari tahun 2020. Oh, berarti baru ya? Iya, di baru. Lentera ya. Iya. Terus Mas Rangga? Ya, kalau saya juga itu sama seperti Mas Novalnya tahun 2020 juga. Oh, mantap. Berarti teman-teman ini sama-sama dari Sanggar Lentera angkatan 2020. Udah studi pentas, Mas? Alhamdulillah udah. Sudah ya, kemarin ya. Alhamdulillah udah. Sepertinya pentas status quo kemarin ya. Iya. Ya, betul. Oke, ngomong-ngomong tentang Sanggar Lentera nih. Kan ada divisi tuh di Iya, ada Lentera. divisi. Nah, Di sana juga beberapa. ada divisi sastra sepertinya. Iya, ada juga Ya, divisi divisi sastra. sastra. Berarti tahulah sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit, harus banyak lah kalau teman-teman Lentera ini. Iya. Tahu tentang puisi, nulis puisi, bahkan baca puisi ya. Iya. Benar itu Siap. harus. Nanti bisa nih saling ini gantian baca puisi ya. Karena sekarang kan kita berada dalam ini channel YouTube Puisi Akhir Pekan. Oke. Siap. Terus ini Mas Noval lebih aktif di apa nih di Lentera? Sastra, musik, teater? Kalau dari saya pribadi nih Mas, saya aktifnya itu di musik. Oh, lebih ke musik berarti ya. Terus Mas Rangga? Kalau untuk saya itu saya lebih aktif di teater. Dan kebetulan juga ini saya alhamdulillah ya. Alhamdulillah gimana? saya terpilih sebagai orang yang untuk dipercaya memegang divisi teater. Oh, berarti pengurus. Alhamdulillah. Oh, sudah pengurus. Ya, Nah, ini nih. Kalau di Lentera baru masuk Sanggar sudah jadi Pengurus. Wah, berarti keren Mas Rangga ini. Kalau Mas Noval juga pengurus lah. Alhamdulillah ya Mas. Oh, pengurus juga. Oke. Sambil rokokan lah biar Iya. makin asik ngobrol kita malam ini ya. Mari Mas Noval, Mas Rangga. Iya. Rokok ya Mas? Kopi dulu. Oh iya, lanjut. Penonton kopi dulu. Ngomong-ngomong tentang puisi nih. Iya. Dari Mas Rangga dulu. Oke, Mas. Ada apa tentang puisi? Puisi menurut Mas Rangga itu gimana sih? Puisi ya? Secara pribadi gitu. Menurut saya ya, puisi itu memang suatu karya sastra yang bagus Ya. untuk seperti kita gitu ya, kalangan-kalangan yang muda. Karena sekarang ini, saat ini, itu sebenarnya paling bagus bener untuk kita menciptakan puisi. Mulai dari sekarang ini kita kan seperti apa gitu, yang namanya udah rusak gitu kan kita ini. Apanya yang rusak nih Mas? Ya mungkin saya sendiri juga udah rusak. Oh. Gitu. Rusaknya itu dalam artian kita sudah Gimana? rusak karena gadget, karena sosial media. Nah, betul sekali. Jadi menurut saya orang-orang yang zaman sekarang ini, Zaman now gitu. Milenial, Milenial. yang terlebih lagi itu seperti kita gitu kan, anak-anak muda gitu kan, sekarang ini yang namanya mengenal tentang puisi itu sudah mulai hilang ya. Minat untuk berkarya sastra berminatnya kurang, berkarya ya. sastra itu kurang. Nah, padahal nih Mas, kalau kita bicara tentang teknologi saat ini, padahal kita sering buat status
sering buat status bener di loh WA, itu, di iya. Facebook, di IG. Nah, itu juga merupakan sastra. Sastra, Ah, karya sastra kita ah, sendiri Nah, gitu. itu. Yang salahnya orang-orang itu hanya saja mereka itu tidak lebih memikirkan ke hal-hal yang berkarya gitu. Mereka hanya memikirkan saya kayaknya harus mengupdate status nih, saya lagi galau gitu kan. Padahal dalam situasi dia yang lagi galau seperti itu kan bagus loh untuk dia menciptakan karya sastra puisi gitu kan. Misalkan buat apa gitu. Berarti mengungkapkan sesuatu yang Iya. dirasakan, dialami. Seperti contohnya galau, kehilangan pacar lah ya kan, bisa. anak-anak muda sekarang kayak gitu Betul. semua gitu. Cuma sepertinya ya kalau kita ngomong tentang puisi ataupun sastra lah secara umum, Iya. yang pasti kita tidak pernah lepas dari sastra itu. Contoh Bener. adanya status seperti Iya. tadi, ya. Kita ngupdate status itu udah, Iya, Mas. menurut saya kita ngupdate status di sosial media, di story-nya WhatsApp atau story Facebook itu kan sudah menjadi karya sastra itu. Tapi hanya saja kita itu tidak sadar gitu. Betul. Kalau dari Mas Noval sendiri tentang puisi ini gimana nih? Kalau menurut saya tentang puisi itu ya agak sama lah, hampir mirip lah kayak yang dikatakan Mas Rangga kayak gitu. Ya tapi kayak gimana ya? Sulit lah Mas, anak-anak zaman sekarang. Untuk bisa ini menggeluti sastra terutama puisi seperti itu ya. Tapi kan kalau di Lentera sendiri yang pasti ada ini mungkin contoh sampean kan aktif di musik. Iya. Pasti kan garap musikalisasi puisi yang pasti ada unsur sastranya Puisi, ya, puisi itu nanti ya di kolaborasi berarti. Iya. Seperti itu ya Mas. Iya Mas, betul. Dan ini juga kan kalau untuk di teater ini ya, di teater itu kan puisi, orang membaca puisi itu juga kan udah termasuk di teater. Ya masuk pertunjukan. Karena dia mempertunjukkan gitu. Di situ bisa dibilang dia seperti monolog gitu kan. Iya, bisa. Padahal untuk orang-orang yang membaca puisi itu adalah hal yang bagus loh menurut saya. Dia bisa meningkatkan kelestarian sastranya gitu. Melestarikan sastra Indonesia dan juga sastra dengan bahasa daerahnya seperti itu ya. Itu bagus banget. Tapi ya udah banyak gitu hal-hal yang merusak anak-anak muda sekarang gitu kan. Betul. Nah, teman-teman sekarang nih sedang bawa buku Absurditas Malam. Nah, sepertinya ini karya dari salah satu anggota Sanggar Lentera, betul nggak ini? Betul. Ya, betul nggak? Nah, yang pasti ini karyanya siapa ini? Oh, siapa ini? Karyanya teman kita sendiri itu Wahyu Subuh. Nah, itu teman-teman. Jadi kita nih sebenarnya sekarang lagi nggak ada kerjaan nih di Sanggar. Jadi sambil kita ngonten kreatif seperti itu. Biar lebih produktif seperti itu kumpulnya kita. Dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton. Betul. Ya, ini merupakan karya saya pribadi, teman-teman, Wahyu Subuh. Ini terbitan tahun 2021. Untuk Absurditas Malam sendiri di sini banyak sekali yang saya tulis. Di dalamnya ada 90-an puisi dan ini merupakan bagaimana Lentera masih tetap aktif sampai saat ini dalam hal bersastra. Contohnya dengan saya sebagai salah satu anggota bisa menerbitkan buku antologi puisi ini. Nah, karena kita sekarang ngobrol di channel Puisi Akhir Pekan, yang pasti kita akan baca puisi nih bertiga. Mungkin nanti dari Mas Noval, terus ke Mas Rangga, dan saya nanti yang terakhir. Seperti itu. Nah, bisa kan Mas yang pasti baca puisi meskipun kurang menggeluti tentang sastra di Lentera. Karena yang saya tahu dari dulu di Lentera itu
ketika kita sudah minatnya di teater, di musik, belum belum tentu kita terpilih di sana. tidak bukan berarti tidak bisa di divisi yang lain kan, seperti itu kalau teman-teman Lentera ya. Sebentar, saya punya pertanyaan ini sebenarnya kepada teman kita Mas Wahyu. Oh iya, gimana Mas Rangga? Gini, dari semenjak tahun berapa atau semenjak kapan itu Mas Wahyu ini mempublikasikan ya, mengkarya sastranya itu, puisinya itu dari tahun berapa, misalkan dari tahun 2019 sehingga punya pikiran untuk membukukan gitu. Oke. Saya kan masih penasaran gitu, kurang tahu gitu. Iya. Siap. Jadi saya sendiri itu menerbitkan puisi ini kemarin itu sempat ada event dari penerbit CMG Situbondo. Alhamdulillah saya ternobat sebagai penulis terpilih sehingga puisi-puisi saya bisa diterbitkan sama penerbit CMG seperti itu. Jadi ada 3 penulis di sana yang terpilih seperti itu, termasuk saya pribadi. Ya. Dari sekian banyaknya, berapa banyak itu? Puisinya 90-an. Enggak, orang yang mengirim mendaftar? Oh, kurang tahu Mas. Yang pasti banyak lah. Gitu ya? Karena nasional kan seperti itu. Nah, untuk mengenai puisi-puisinya, saya menggeluti dunia kepenulisan puisi itu semenjak aktif di Lentera. Untuk kepenulisannya, karena dari dulu sejak saya masih SMP sampai SMA dan juga sekarang pun saya itu lebih ke baca puisi. Jadi semenjak saya masuk ke Lentera, alhamdulillah saya bisa nulis puisi seperti itu. Iya. Berarti memang sudah dari sekolah menengah pertama SMP sudah tertarik sama puisi. Nah, alhamdulillah masuk di Lentera, akhirnya saya juga berminat untuk bisa menulis puisi, bukan cuma baca puisi seperti itu. Juga, Mas Wahyu. Nah, jadi biar tidak lama-lama nih, mari kita nikmati sajian pembacaan puisi dari kami bertiga di channel puisi akhir pekan. Puisi akhir pekan siap. Dari Mas Noval dulu nih. Mau baca puisi yang mana nih? Dari buku Absurditas Malam karya teman-teman Sanggar Lentera. Ini Mas. Boleh sambil rokok. Wah, hajar Mas. Ini kan bukan sidang paripurna, bukan sidang DPR kan. Kita kan ngobrol sastra sekarang. Ngobrol puisi. Cari puisi dulu ya. Monggo Mas. Nostalgia Pasar Malam. Dan hujan kembali menghukummu. Dari gelap ke gelapan, dari terang ke terang. Tak ada bayang-bayang sore hari ini. Kau mengerang di kamarmu sehabis meja makan. Di toilet, aku memungut sisa pertemuan sebelum pertempuran. Nostalgia bulan yang lucu.
di wajahmu dan beduk di jantungku. Kau berlarian mengejar kupu di pasar malam. Sumeneb, 25 Desember 2K 1900. Oke. Wah, mantap ini Mas Noval ini. Ini Mas Noval ini bisa ternyata, meskipun lebih aktif di musik tapi juga bisa baca puisi. Enggak lah Mas. Meskipun ada sedikit grogi mungkin ya, karena ya, tidak betul. biasa ya. Biasanya kalau di musik itu lebih main apa nih di musik? Di musik saya itu lebih main di tradisinya Mas. Oh, Seperti gendang. Ya betul. Terus apa tadi? Pekeng. Ya? Pekeng gitu. Sama Kelenai. lagi kenong itu juga Mas. oh, oke. Ya, tapi juga bisa loh baca puisi. Ya. Karena teman-teman Lentera sendiri memang jangan dihiraukan meskipun lebih aktif di musiknya, di teaternya. Bukan berarti sastra dan juga divisi-divisi yang lain tidak bisa, teman-teman. Ya itu kalau teman-teman Lentera. Nah, itu tadi Mas. pembacaan puisi dari Mas Noval. Nostalgia Pasar Malam tadi ya yang dibaca. Ya, itu kebetulan 2019 kemarin dibuatnya. Untuk selanjutnya dari Mas Rangga nih, mau baca puisi apa terserah, pilih dari buku Absurditas Malam ini. Monggo Mas Rangga. Oke, Ya. baik. Keren tadi Mas Noval. Saya lihat Jangan dulu. sampai kalah keren dari Mas Noval. Oke, baik. Saya lihat dulu ya, Mas. Oke, Saya nggak ada siap. apa-apanya dibandingkan Mas Rangga Mas. Enggak. Saya sebenarnya agak kurang tahu juga. Tapi insya Allah saya usahakan untuk penonton setia puisi akhir pekan Mantap. akan membaca yang bagus. Wih, keren ini sepertinya ini. Yuk, selamat menikmati ini. Kalau tadi dari Mas Noval, sekarang dari Mas Rangga nih. Sama-sama dari Lentera ini. Meskipun tidak menggeluti sastra, yang pasti bisa dong Insya Allah baca bisa puisi kita. dan lain Ya, sebagainya. Katanya, mitos kamar mandi. Katanya, ada lakon yang rahasia di sana. Katanya, orang-orang berteriak, sakit, merintih, perlahan lirih. Lanjutkan sebab ada kenikmatan. Katanya, kelinci-kelinci kecingi ibu di kamar mandi. Dan tumbuh-tumbuh itu terus belayar menziarah perkuburan. Jalanan yang licin, lalu di puncak keramaian, tikus tua bersepatu melempari kata yang tanya dan senja di matanya. Kenikmatan lucut di kaca jendela. Sumeneb 08 Februari 2K19. Wih, Terima kasih. mantap deh. Keren Mas Rangga. Karena juga aktif di teaternya. Teater, Ya. Ya kayak orang berteater itu cara dialognya ya. Iya, iya. Ya, vokalnya itu. Oh, berarti tadi baca ini judul puisi Katanya. Tahun 2019 juga ini tahun dibuatnya. Nah, itu dari Mas Noval dan juga Mas Rangga baca Mungkin puisinya. dari Mas Wahyu sendiri mau baca. Oh, oke, pasti. Iya, Ya, pasti. iya, benar. Harus baca Ini kan dong. dari penulis gitu kan. Oke. Silakan tinggal dipilih. Iya. Silakan tinggal dipilih ya. Sebenarnya agak sedikit grogi itu tadi saya membaca, tapi saya usahakan untuk penonton setia puisi akhir pekan. Saya usahakan dulu. Oke, siap Mas. Oke, sekarang saya yang baca teman-teman. Wanita dan raja di kota tua.
bersama gerimis kau menemuiku pagi ini. Pagi yang terang, muda-mudi tertawa riang, seperti kunang terbang di kesunyian malam. Semalam kau ngangkang di langit kamarku yang memerah berdarah, meneteskan senyummu yang megah seperti istana raja. Di sampingnya jalan berbau asam, kusam seperti burung das berkacamata tua. Kuda-kuda berteriak, macet di sepanjang jalan beraspal di kota ibu. Di kotaku, orang kaya dapat gaji, melipat angka-angka yang bukan haknya. Seperti karyawan digaji beberapa bulan sekali, berkali-kali. Di kotaku, orang miskin kasap mata raja. Raja-raja lupa pada janjinya. Janji-janji jadi rumah kaca bertangga-tangga. Dan di halaman rumahmu, kuda beroda berkaca-kaca. Kau mapan mempesona di atas penderitaan rakyatnya. Yang miskin semakin kering, mengolah ladangnya, berperang agar tak lapar. Dan gerimis semakin menjadi. Bulan mengerang di perutmu. Sumeneb 6 Maret 2K19. Nah, itu tadi. Keren. Wanita dan Raja di Kota Tua. Sama-sama tahun terbitnya itu tahun dibuatnya 2019 ya. Nah, itu teman-teman. Kita sudah baca puisi. Yang pasti ya kita bisa menikmati puisi alhamdulillah malam ini ya. Bersama kami di Puisi Akhir Pekan. Nah, Gini Mas. Gimana? Sebelum menutup ini nih konten ini ya. Oke, gimana? Saya mau bertanya Mas. Atas inisiatif apa sih Mas Wahyu Subuh menerbitkan buku ini? Ya. Dan apa sih motivasinya? Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari Mas Wahyu. Oke, Kan tadi sudah dijelaskan walaupun itu dalam rangka mengikuti event atau lomba itu tadi ya. Pasti kan ada pemikiran lebih lagi gitu kan. Siap. Jadi ini lagi-lagi harus saya paparkan mengenai puisi absurditas malam karena ini merupakan bincang mengenai puisi saya, anggaplah bincang puisi tentang absurditas malam karena yang dibaca tadi merupakan puisi absurditas malam. Nah, sebenarnya dari kemarin kita sudah sempat membahas dari teman-teman Sanggar Lentera sendiri seperti di kajian bulan purnama kemarin sudah sempat bincang-bincang mengenai absurditas malam. Terus juga ada di Language Theater kemarin itu akan ada program ngaji teater setiap malam ini. Rabu. Iya, malam Rabu, setiap malam Rabu. Kalau yang ngaji teater itu jadi membahas juga mengenai absurditas malam. Nah, sekarang nih kita di Puisi Akhir Pekan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk baca puisi absurditas malam dan juga sedikit bincang mengenai absurditas malam itu sendiri. Nah, mengenai kenapa kok saya bisa menerbitkan buku ini, yang pasti merupakan suatu ini. Saya sebagai generasi milenial zaman now katanya, karena dari saking banyaknya sekarang teman-teman yang anggap kurang minat dengan sastra untuk menggeluti dunia sastra. Jadi saya coba melebur ke dalam sastra itu sendiri sehingga saya bisa membuat puisi meskipun tidak seperti banyak penyair-penyair papan atas di luar sana. Iya, benar. Yang pasti dari kesederhanaan
kami di Lentera, kami juga bisa seperti itu menunjukkan kekaryaan kita di Lentera termasuk dalam dunia sastra. Ya salah satunya dengan terbitnya buku antologi puisi ini. Terus ya saya tidak ingin hidup cuma-cuma di era milenial seperti sekarang ini karena banyak sekali sudah kejadian-kejadian yang memang senonoh ataupun ini kurang berarti lah. Karena banyak sekali sekarang teman-teman melakukan hal-hal yang tidak jelas. Meskipun secara ini tidak ada yang tidak jelas ya. Yang pasti kita melakukan hal itu dengan riang gembira yang pasti. Entah hal apapun itu termasuk dalam dunia puisi. Saya bisa dikatakan juga orang yang asal-asalan membuat puisi dan sebagainya, karena yang pasti dalam membuat puisi itu kalau kita terkungkung dengan teori dan lain sebagainya, yang pasti kita akan sempit untuk bisa berkarya. Tapi benar. Karena sastra itu luas, ya sastra tidak sesempit itulah untuk harus tetap mengikuti teori-teori dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya juga sebenarnya berterima kasih benar sama Mas Wahyu ya. Karena sampai saat ini itu masih ada saja pemuda yang ingin tetap berkarya dalam dunia sastra khususnya puisi. Itu saya sangat berterima kasih kepada Mas Wahyu karena beliau ini dia ingin melestarikan. Saya sangat berterima kasih sama Mas Wahyu. Yang pasti kami bertiga itu di Lentera dengan teman-teman Lentera di rumah juga, kami sama-sama adalah pegiat seni dan budaya, khususnya UKM teater ya, yang ada di kampus STKIP PGRI Sumeneb. Kita bergerak di bidang seni dan budaya seperti sastra, teater, musik, tari, seni rupa, sinematografi dan lain-lain. Nah itu. Jadi di sini Mas Noval aktif di musiknya dan Mas Rangga di teaternya. Dan alhamdulillah saya juga lebih ke sastranya kalau di Sanggar. Tapi bukan berarti tidak mengikuti kegiatan di divisi yang lain kan seperti itu ya Mas. Kita saling berkolaborasi di sana untuk aktif, tidak cuma menjadi mahasiswa yang cuma ketika kuliah bisa ke Sanggar, kemana ke kelas ya, ke kampus. Tapi kita sering nginep di Sanggar, merasakan sakitnya, merasakan ya bagaimana kita merasakan apa yang mereka tidak bisa rasakan karena kita berusaha keluar dari zona nyaman. Kita untuk hidup di Sanggar, kita nanak sendiri, nyuci sendiri, ya layaknya di pesantren lah, bisa dikatakan seperti itu. Lapar bareng. Ya. Tapi ya itu karena jargon kita kan moksa raksa sakit memang ya di Lentera ya. Yang pasti bagaimana di sana kita melebur keluar dari zona nyaman, terus merasakan sakit, yang sakit itu tidak lagi terasa sakit tapi nikmat gitu ya. Dengan proses kita di Lentera siang malam prosesnya, tapi karena juga akhir-akhir ini kita dilanda pandemi ya, sehingga untuk berkegiatan juga dibatasi sama pihak kampus. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap berproses setiap hari dari rumah teman-teman, dari rumah A ke rumah B, terus kita saling kunjung ke rumah teman-teman Lentera. Termasuk kita sekarang yang ada di konten puisi akhir pekan ini, malam ini kita ya karena memang sudah tidak ada teman lagi, kita bertiga teman-teman, ada yang tidak dibolehkan orang tuanya sehingga tidak bisa ke Sanggar lagi, terus dengan berbagai macam alasan yang pasti akibat pandemi COVID-19 ini. Iya benar. Nah seperti itu kan ya. Dan juga kalau menurut saya untuk berkarya yang paling enak di masa pandemi seperti ini, itu yang paling enak adalah sebenarnya kita membuat karya sastra puisi. Betul. Itu paling enak. Karena kalau kita misalkan kita harus berteater itu kan kita mengundang keramaian.
positif, kita pasti bakal Dibubarkan sama Satgas dan lain sebagainya, keamanan-keamanan. Iya, keamanan-keamanan gitu kan. Dan ya itu tadi yang paling tepat itu adalah kita berkarya dengan sastra puisi. Bisa ngetik status kita sastra cyber di sana ya. Iya. Sastra cyber ya, kita menuangkan karya sastra semacam puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya di media sosial seperti Iya, itu di ya. media sosial. Dan juga tak jarang teman-teman Sanggar Lentera itu mengadakan kajian-kajian online. Iya. Seperti video call bareng ketika ini malam hari, kadang juga siang hari, sebelum tidur malam-malam kita video call bareng membahas tentang sastra dan juga tentang divisi-divisi yang ada di Sanggar Lentera Iya, seperti benar. itu. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Noval dan juga Mas Rangga. Mungkin ada salam untuk teman-teman Lentera atau teman-teman yang ada pegiat seni yang ada di luar sana yang kali ini mungkin sedang menonton konten kita di Puisi Akhir Pekan ya. Atau salam untuk keluarga di rumah atau para dosen, teman-teman, pacar dan lain sebagainya. Iya. Ya. Monggo. Kalau dari saya itu ya, untuk teman-teman yang sedang menonton gitu kan, yang sedang menonton, terus-teruslah untuk berkarya. Dan jangan pernah kalian itu mengeluh untuk tidak bisa berkarya di luar, karena di dalam rumah pun kita bisa untuk tetap berkarya. Di kamar mandi, di dapur. Sebenarnya, kalau menurut saya gitu ya teman-teman, gimana Mas? hal yang paling bagus untuk kita berkarya itu di kamar mandi. Karena gimana itu di kamar mandi itu? Nah, di kamar mandi itu karena saya juga seperti itu kadang di kamar mandi itu kadang dalam satu contoh hal. Saya kalau di kamar mandi suka bernyanyi, tapi bernyanyi saya bukan mengcover lagu-lagu orang lain. Saya di dalam kamar mandi itu membuat lagu sendiri. Weh, berarti apa? Ruang kreatif berarti kan? Ruangnya. Saya bahkan sambil mandi itu saya berdialog dengan Gahyung. Gitu, bisa kan. Juga dengan sabun mungkin dengan ya. Sabun, nah sabun itu gimana itu Mas? Kalau sabun itu bahaya. ini pengalaman ini Mas Rangga. Nah itu dari Mas Rangga. Kalau untuk sabun jangan dicontoh teman-teman. Jangan dicontoh. Itu aja teman-teman. Siap. Dari Mas Noval mungkin ada salam untuk teman-teman Lentera atau teman-teman di STKIP gitu ya. Dari saya pribadi salam aja lah buat teman-teman, jangan patah lah untuk berkarya. Terus berkarya meskipun kita sedang dilanda pandemi seperti ini, ya harus tetap karya. Semangat buat teman-teman. Sekarang masa-masanya PPKM nih ya. PPKM darurat ya. Ya semoga virus ini segera berlalu gitu. Kalau kata musiknya di Lentera itu kan ada yang tentang segera berlalu itu. Lagunya tentang Covid itu kan. Segera berlalu. Nah, yang kayak gitu itu. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini dulu. Semoga untuk konten berikutnya kita bisa bertemu dengan Mas Noval dan juga Mas Rangga nanti. Mungkin ditambah dengan teman-teman yang lain nanti ini dari Lentera atau dari luar. Amin. Oke, siap. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri ya bincang puisi untuk akhir pekan ini. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi akhir pekan. Iya, keren.